Ini dia kabar terbaru dari 7 pemain asing alias foreign player yang saat ini bermain di V-League tentang masa depan mereka setelah musim ini berakhir. Kabar terbarunya diinformasikan bahwa di antara mereka para pemain asing tersebut ada yang mendaftar tryout kembali dan ada juga yang memilih hengkang dari Korea. Jadi untuk sobat-sobat semua yang penasaran ingin tahu siapakah yang mendaftar tryout kembali dan siapakah yang memilih keluar dari V-League Korea, maka berikut informasinya. Nah, sebelum kita sampaikan beritanya, maka perlu sobat ketahui dulu bahwa sumber dari berita ini berasal dari salah satu media online Korea, yaitu Yonhap News, yang artikelnya bisa sobat lihat juga di Beranda Naver per tanggal 28 Maret. Jadi sobat bisa mengeceknya juga di sana. Nah, jadi berdasarkan artikel yang kita baca dari Yonhap News menginformasikan bahwa pada tanggal 28 Maret ini ternyata sudah ada 3 pemain asing yang saat ini bermain di V-League musim ini telah mengajukan diri atau mendaftar kembali lebih awal untuk tryout pemain asing untuk musim depan atau untuk musim 2025-2026. Ya, mungkin sekarang sobat bertanya-tanya siapa nama-nama pemain asingnya dan dari klub mana mereka berasal. Jadi berikut ini kita sampaikan saja langsung nama-namanya. Yang pertama ada Victoria Danjak yang sebelumnya bermain di IBK Altos. Yang kedua ada Marilyn Nikolova yang sebelumnya bermain di Expressway High Pass. Dan terakhir ada Taylor Fricano yang sebelumnya membela Pepper Sapling Bank. Ketiga pemain asing ini telah mendaftar lebih awal bahkan sebelum musim ini berakhir, yaitu tanggal 28 Maret ini, di mana sebenarnya batas pendaftaran untuk pemain asing itu adalah 7 hari setelah pertandingan kejuaraan atau pertandingan final selesai. Selanjutnya untuk 4 pemain yang tersisa, 3 diantaranya masih belum jelas apakah akan bermain di Korea kembali ataukah tidak, karena kepastiannya akan ditentukan setelah musim ini berakhir, mengingat ketiga pemain ini masih mempunyai jadwal pertandingan. Nah, nama-nama dari 3 pemain tersebut diantaranya adalah pertama Tutku Burku yang sekarang bermain di Hankook Pink Spiders. Kedua ada veteran Moma Basoko yang sudah 4 musim bermain di V-League Korea, 2 musim bersama GS Caltech dan 2 musim bersama Hyundai Hillstead. Dan terakhir adalah Vanja Bukilik yang desas-desusnya Bukilik akan bermain di liga yang lain. Ya, sekarang sudah 6 pemain, jadi tinggal 1 pemain lagi yaitu Giselle Silva. Nah, dikabarkan atau diinformasikan bahwa Giselle Silva akan menjadi kandidat kuat untuk memperbaharui kontrak bersama 1 pemain asing lainnya, dan dia adalah Victoria Danjak. Giselle Silva telah menunjukkan performa yang sangat luar biasa dengan mencetak 1000 poin dalam 2 musim berturut-turut. Jadi tentu akan sangat disayangkan jika pemain sebagus Silva harus meninggalkan V-League Korea. Tapi ya, kita belum tahu apakah Silva akan tetap bermain bersama GS Caltech ataukah tidak, mengingat aturan KOFO saat ini yaitu pemain asing hanya boleh bermain di tim yang sama selama 2 musim saja. Tapi ya, tidak tahu juga kalau misalnya KOFO tiba-tiba memperbaharui aturan tentang masalah ini. Selain itu, sinyal kuat bahwa Silva akan tetap bermain di V-League Korea ternyata datang juga dari perkataan sang suami Silva yaitu Louis. Saat ditanya apakah Silva akan tetap stay di Korea atau tidak, suami Silva menjawab itu rahasia. Tapi kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, saya pribadi berharap bahwa Silva akan terus bermain di Korea pada musim depan. Ya, selanjutnya kita beralih ke Victoria Danjak untuk musim depan. Signal bahwa Victoria akan melakukan perbaharuan kontrak itu cukup besar, mengingat Victoria mendapat signal positif dari IBK. Tapi meskipun begitu, pelatih Kim Ho Chul mengatakan bahwa dirinya saat ini belum bisa mengambil keputusan karena dia ingin melihat dulu para pemain asing baru yang mendaftar di tryout untuk musim depan. Dan perlu juga sobat ketahui bahwa untuk tryout musim depan, lokasinya akan bertempat di negara Turki, yaitu mulai dari tanggal 6 hingga 8 Mei tahun 2025. Dan draft flyer yang lolos seleksi akan diadakan di tempat yang sama pada tanggal 9 bulan yang sama. Nah, jadi untuk tim yang ingin memperbaharui kontraknya dengan pemain asing sebelumnya, maka tim tersebut harus atau wajib memberitahu Federasi Bola Voli Korea tentang niat mereka untuk melakukan perpanjangan kontrak setidaknya 1 hari sebelum draft flyer tersebut dibuat.